Halo semuanya, kembali lagi di Loyola Podcast. Yeay. Oke, halo semuanya. Loyola Podcast episode 7 ini bakal dihadiri oleh aku, Jovian, dan bakal ngobrol-ngobrol bareng satu orang yang luar biasa. Iya. Oke, nemenin aku ya di episode 7 ini. Monggo Pak bisa perkenalan Pak. Halo, teman-teman. Saya Gumilau. Saya mengajar agama kelas 11. Saya biasa dipanggil Pak Lau. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Nah, aku dan Pak Lau ini bakal ngobrol bincang-bincang tentang injunitas. Waduh, apa itu ingenuitas? Kayaknya tidak familiar gitu di telinga kata-kata ini. Nah, makanya aku sama Pak Lau bakal ngobrol-ngobrol, memperdalam tentang apa sih ingenuitas itu. Nah, langsung aja sih Pak. Sebenarnya makna ingenuitas bagi Pak Lau sendiri gimana Pak? Oke, thank you, Jo. Teman-teman, ingenuitas bagi Pak Lau itu, bagi saya sendiri, sebuah kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk membuat diri sendiri dan orang lain merasa nyaman hidup dalam dunia yang terus berubah. Artinya, kemampuan membuat nyaman di tengah disrupsi dunia saat ini. Nah, ingenuitas ini akan berhadapan dengan nilai atau prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar sebenarnya. Maka orang perlu yang namanya adaptasi, kemampuan adaptif, sehingga ingenuitas itu seperti kalau kita main basket, nah pemanasan itu kan, tangan kan harus seperti ini ya, siap, lalu kaki pasang kuda-kuda, itulah ingenuitas. Sehingga kita selalu siap sedia menghadapi sesuatu yang mungkin akan kita alami. Terima kasih, Jo. Oke, gitu ya Pak. Berarti ingenuitas ini tuh tentang kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan zaman dan mungkin beradaptasi dan terbuka bagi peluang-peluang baru yang mungkin kita belum sadari gitu dan peka untuk menemukan peluang-peluang itu ya Pak. Betul, 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 seperti itu. Oke. Berarti saat ini kayak rutinitas kita, aktivitas kita yang kan menyesuaikan dengan zaman dimana kita masih pandemi gitu kan, termasuk ingenuitas karena ya dulu 2 tahun, sekitar 2 tahun lalu lah, hampir 2 tahun kita masih bisa ketemu tatap muka, ngobrol, tak fisik dan lain sebagainya. Tapi sering berjalannya waktu karena pas itu dilalah ada pandemi COVID, kita harus mau nggak mau menyesuaikan aktivitas kita dan harus secara online di rumah saja tatap muka. Itu kan sesuatu yang nggak terduga bagi kita sebelumnya gitu kan, dan kita harus menyesuaikan dengan zaman ini. Dan menurutku kita menyesuaikan diri dengan keadaan yang online itu tuh malah seperti kita menemukan peluang baru itu yang tercipta dari masa ini gitu, gagasan-gagasan baru mengenai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara online itu kan mungkin dulu waktu offline belum pernah kita pikirkan gitu. Dan seperti yang dikatakan Pak Lau tadi kayak udah bersiap gitu akan kemungkinan-kemungkinan yang ada di depannya gitu, kayak istilahnya satu kalau naik tangga itu satu kaki udah menapak, satu lagi mengambang dan bersiap untuk menapak lagi gitu. Dan menurutku bukti nyatanya itu yang aku rasain ya, itu Loyola online class, pelajaran jarak jauhnya di Loyola itu udah berlangsung ya kurang lebih 2 tahun, nggak kerasa dari kayak kelas 10, akhir kelas 10 terus sekarang tiba-tiba udah kelas 12 aja gitu, nggak kerasa, kayak memori yang ada tuh bikin kangen gitu loh. Dan dari sisi siswa kayak aku kan pengen cepet balik ketemu offline, terus juga mungkin udah capek tugas-tugasnya banyak, dan di satu sisi ada mulai rasa nyaman kok malah online ini gitu. Mungkin beberapa dari kita ngerasain itu dimana kan ada angkatan yang masuk tuh langsung ngerasain online, jadi nggak belum ada banyak memori mengenai offline di mungkin di Loyola gitu, dan mungkin lebih kangen angkatan-angkatan atas yang udah ngerasain offline gitu. Nah itu kan mungkin dari sisi siswa, tapi aku jarang dengar dari sisi guru Pak. Nah kalau dari sisi guru ini gimana sih Pak menghadapi situasi adaptasi dari offline ke online yang kira-kira udah berjalan hampir 2 tahun ini Pak? Dari sisi guru sebetulnya mungkin juga seperti siswa ya, banyak tantangan atau mungkin juga banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya ya waktu offline ke online itu kan
pasti berbeda. Kalau offline kan kita langsung, online itu kan lewat teknologi. Mohon maaf ya, mohon maaf tapi ini ya, mungkin tidak semua guru awalnya itu paham tuh tentang teknologi itu, tidak semuanya paham. Pak Lo juga, saya sendiri juga tidak begitu menguasai teknologi. Ya paling ya tahu pakai laptop, internet, eh, email, ngajar ya PPT, semacam itu ya. Tetapi kita dipaksa yang pertama harus menguasai teknologi, itu loh. Nah, lalu kan macam-macam, wah belajar Google Classroom, wah belajar bagaimana mengelola classmate, ya kan. Oh, bagaimana membuat media pembelajaran video. Nah, itu waktu itu kan alat peraga, tetapi nanti digunakan untuk online, belajar membuat video macam-macam. Ternyata ketika kita sudah mempelajari teknologi, dalam tanda kutip menguasai, tidak cukup. Ternyata video yang saya buat waktu itu, video yang saya buat bisa, bisa, tetapi secara pedagogiknya, pendampingannya, wah memakan waktu, ya enggak? Bisa memakan waktu. Wah, berarti ini videonya harus ini nih, dievaluasi lagi nih. Nah, metodenya sudah, kemudian teknologinya sudah, ternyata masih ada satu lagi, kontennya nggak masuk, ya toh, kontennya nggak dikuasai siswa. Siswa hanya nonton videonya aja menarik itu ya, dan gaya gaya mengajarnya guru menarik, videonya menarik, tapi isinya ternyata tidak sampai. Nah, itu kan bagian hal yang harus dipelajari guru ya dalam masa online. Ternyata teknologi dikuasai tidak cukup. Ternyata butuh pedagogi, kemampuan mendampingi siswa. Ternyata itu juga tidak cukup. Kontennya harus masuk. Itu jadi guru harus belajar tiga hal itu menjadi satu irisan gitu, Jo. Oke, berarti guru awal-awal juga sama-sama belajar ya, Pak? Nggak cuman siswanya doang yang belajar untuk menyesuaikan diri lah dengan keadaan yang online gitu. Yang Jo, juga, iya, kamu lihat di podcast 1 tahun yang lalu sama Bu Ina. Sorry ya Bu Ina ya, ada toh. Nah, gambarannya juga itu. Bu Ina kan juga mengalami kesulitan. Mirip seperti itu, Jo. oke, berarti harusnya guru dan murid tuh harus sinergi untuk mencapai kenyamanan pembelajaran ya, Pak? Ya jelas lah. Kalau gurunya saja ya lucu, muridnya saja juga lucu, Jo. Oke, pasti ya banyak tantangan lah kalau online-online gini. Nah, Pak Lo ini kan selain sebagai guru di Loyola, dengar-dengar menjadi pendamping orator atau Angelus selama 7 tahun, Pak. Benar apa enggak, Pak? Ya 6 tahun ya yang saya pegang secara langsung tuh 6 tahun. Kalau hitung 7 tahun itu dengan saya nyantri ikut pelatihan waktu itu. Tetapi 6 tahun yang lalu saya mulai mendampingi orator, tapi tidak sendiri ya, ada timnya. Saya dengan Pak Anton. Nah, seperti itu. Maka ya banyak hal yang baru. Lalu kenapa kok saya betah selama kurun waktu yang panjang itu ya? Asik ya toh. Asik. Dampingi orator atau sekarang jadi Angelus itu rasanya asik sekali. Yang kedua, kurun waktu yang panjang itu dinikmati aja, diberi tugas tanggung jawab, nikmati aja. Kan ada dua pilihan kan, Jo kasih tugas, diterima tetapi dengan bersungut-sungut, wah, atau dengan senang hati. Sama-sama dilakukan, tetapi hasil dan prosesnya beda. Lalu kami bisa bertemu orang-orang yang hebat. Ada teman-teman di KKL, calon orator, kemudian sekarang calon Angelus. Angelusnya dan orator beserta di KKL, itu kan setiap tahun berganti. Setiap tahun berganti personelnya, setiap tahun idenya berganti pula, fresh. Itu yang membuat kita betah. Karena kreativitas di sana terus mengalir. Oke. Jadi kalau ketemu anak-anak muda itu rasanya seger gitu ya, Pak.
ketemu sesuatu yang baru dan makin seneng lah. Kayak jadi anak muda lagi ya cuy ya. Ngerasa muda itu, semangat muda. Gimana padahal wis tua cuy. Tidak apa, masih tetap muda Pak. Nah, dari selama 7 tahun ini Pak pendampingan, apakah bentuk atau nilai-nilai yang mau ditanamkan, diberikan, dikembangkan pada siswa-siswa ini, orator atau Angelus ini sama Pak, mengalami perubahan Pak setiap tahunnya Pak? Kalau nilainya, nilai itu sama ya. Kita mengabdi pada nilai yang sama. Yang berubah itu bentuknya, Ju. Misalnya ini ya, nilai apa sih yang kita perjuangkan untuk teman-teman Angelus dan orator, yang dulu orator sekarang jadi Angelus. Yang pertama pasti nilai 4C ya, ada tahu 4C gitu ya. Ada kompeten, conscience, compassion, komitmen. Itulah yang kami perjuangkan. Bagaimana mereka tidak hanya di takaran ini, juga tidak hanya di takaran hati, tetapi bagaimana mereka bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan nyata. Nah, bagaimana itu diterapkan lewat ini yang kedua berorganisasi ya kan. Lewat organisasi itulah nilai 4T itu bisa diterapkan, bisa kami amati, bisa kami dampingi dengan optimal. Seperti itu. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting, apa sih tujuan sebetulnya sasaran kami untuk orator, untuk Angelus dan di KKL yang ikut dalam tim, itu nilai spiritualitas yang paling tinggi, yaitu bagaimana melepaskan ego diri. Wah, gaya nih. Ego diri ya, cuy ya. Keinginanku, ya, bukan lagi semua ini keinginanku, tetapi aku bekerja, aku mengabdi untuk kepentingan bersama. Atau bahasa kerennya kalau Ignatian itu, semua ini aku lakukan demi kemuliaan Tuhan. Wah, itu kan. Nah, aplikasinya, ya aku bekerja ini, aku ikut kegiatan, tetapi bukan untuk kemuliaanku, tapi untuk mensukseskan kegiatan ini. Itu yang paling penting. Oke, Pak. Dalam penyesuaian-penyesuaian yang tadi dilakukan setiap perubahan zaman itu, nantinya akan ada pengaruh di hasil akhirnya gitu apa enggak sih Pak? Pengaruh, perubahan dan pengaruh ya, pasti berpengaruh lah. Pengaruh apanya? Pengaruh bentuknya atau pengaruh sampai pada nilai karakternya tuh yang kau maksud ini. Mungkin ke nilai karakternya Pak, dalam masing-masing Karakter ya. tadi itu. Oke. Nah, sebetulnya perubahan itu kan mengabdi pada sebuah karakter ya, Ju, ya. Perubahan itu kan mengabdi pada sebuah karakter. Karakter apa sih? Kembali karakter 4T gitu ya, yang kita sasar. Eh, Perubahan ini ada terjadi pada bentuknya. Bentuknya. Misalnya dulu kami membuat perubahan bahwa orator itu kan harus tuntas nilainya semuanya, nilai mata pelajarannya harus tuntas. Lalu di tahun pertama kami menangani protes, banyak protes nih. Wah, tidak mau beri kesempatan pada semua orang nih, pada semua KKL nih. Tapi memang butuh orator itu memang butuh orang yang dalam intelektual excellent memang. Ya enggak? Lalu yang kedua, tahun 2015 nih, Gubernur Jakarta waktu itu kan jadi Menteri Pendidikan itu. Beliau kan selalu mendengungkan sekolah yang membahagiakan, sekolah yang sangat familiar, sekolah yang dekat dengan anak, macam-macam. Dan mulai waktu itu kampanye tidak boleh ada bullying atau anti bullying pada kegiatan ospek atau MPLS kan. Maka 2015 kan kemasan opsilanya soft kan, lebih lebih soft. Itu kan bagian dari perubahan juga. Macam-macam juga perubahannya, tetapi nilainya 4C itu bagi kami kualitasnya tidak berubah. Kualitasnya tidak berubah. Caranya semua pendampingan dengan metode prinsip kura personalis. Jadi prinsip kura personalis itu pendampingan dengan cara pendekatan secara pribadi. Itu yang paling penting. Model boleh berubah, bentuk boleh berubah, prinsip 4T, kura personalis tetap. Oke, itu menarik itu Pak tadi Pak. Nah, ini kan kita sebagai anak Loyola nih, tadi sempat Pak Lau singgung juga mengenai
komitmen. Kita sebagai anak di lelang diajarin mengenai komitmen juga. Dalam 4C ada terakhir komitmen. Nah, itu dan Pak Lau sendiri juga selama 7 tahun pasti menjalani itu dengan komitmen dan ketekunan lah pastinya untuk menjalani itu semua. Nah, ini aku ada pertanyaan yang muncul nih Pak. Apakah komitmen yang kita buat di situasi A misalnya, ya terus seiring perkembangan waktu dihadapkan dengan situasi B, situasi C, itu apakah boleh berubah atau beradaptasi nggak Pak? Atau kita harus tetap memegang komitmen awal yang kita buat Pak? Oh, ini pertanyaannya kayak kepala sekolah nguji seorang guru ini ya. Oke, Jo. Situasi boleh berhadapan dengan situasi. Ya. Komitmen boleh berubah nggak? Tema kita malam ini kan ingenuitas nih. Ingenuitas nih. Ingenuitas itu kan kemampuan untuk ya itu, membuat semua nyaman. Kita dan orang lain nyaman di tengah perubahan. Maka seorang yang beringenuitas, dia akan berpegang pada prinsip. Jelas ya, dia akan berpegang pada prinsip. Meskipun situasinya berubah, mendesak dia untuk berubah, tetapi dia punya kemampuan adaptif untuk mengejar yang namanya idealismenya itu. Jadi dia tetap bisa melakukan, menjalankan, mewujudkan idealnya, kemudian di tengah perubahan itu, dia tetap membuat lingkungannya nyaman dengan apa yang dia lakukan. Contohnya di LUC ini, toh. Di LUC itu kan ada pembelajaran kolaboratif ini guru-guru. Itu kan salah satu cara meringankan beban siswa. Meringankan beban siswa. Caranya dengan kolaborasi, kemudian nilainya diambil untuk beberapa mata pelajaran yang perlu dalam kolaborasi. Itu, Jo. Oke oke. Berarti dari obrolan-obrolan ini tuh aku semakin paham dan dicerahkan bahwa kita harus memiliki ingenuitas dalam diri kita masing-masing. Beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman itu merupakan hal yang penting bagi diri kita gitu. Dan untuk, nah kita kan setiap manusia pasti punya tujuan masing-masing, prinsip hidup masing-masing, yang itu menjadi apa ya, milik atau punya kita pribadi gitu. Nah, dengan tujuan-tujuan itu yang ingin kita capai, cara-cara yang kita gunakan, metode untuk mencapai hal itu tuh masih bisa menyesuaikan, tapi jangan sampai itu merubah esensi atau prinsip atau tujuan kita tadi. Dan jangan sampai kita terpaku pada satu hal saja sampai kita melupakan mungkin ada peluang-peluang baru yang lebih baik, lebih efektif. Dan kita harus peka akan hal itu, jangan sampai kita menutup diri dari kemungkinan yang ada. Gitu. Dan mungkin terakhir nih Pak, pesan-pesan buat anak muda zaman sekarang dari Pak Lau agar bisa menerapkan injunitas atau memiliki injunitas dalam diri anak muda itu Pak, dari masing-masing. Oke, pesan saya kalau untuk anak muda saat ini ya, generasi Jo dan generasi saya itu udah beda. Untuk ingenuitas yang terpenting adalah kemampuan adaptif, kemudian ada kreativitas, kolaborasi, dan karena saya guru agama ya, Jo, religiusitas. Itu. Jadi adaptif seperti apa dalam segala perubahan atau disrupsi zaman sekarang ini, Anda harus punya kemampuan untuk adaptasi semacam itu. Lalu bagaimana dia kembangkan kreativitas Anda. Kemudian jangan lupa karya kita akan semakin besar jika kita berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, religiusitas, serahkan, kita sudah berusaha, tetapi juga serahkan, pasrahkan pula pada pertolongan Tuhan. Itu juga dari saya, Ju. Oke, makasih Pak. Mungkin sekian dari obrolan-obrolan kita dari awal sampai akhir kayaknya nggak kerasa gitu ya. Terima kasih juga untuk Pak Lau sudah mau menyempatkan hadir di sini bagi berbagi cerita. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir ini. Jangan lupa untuk like, komen, terus sebarin ke semua teman-teman kalian lah. Dan jangan lupa untuk nonton Lela Podcast episode selanjutnya. Dadah, terima kasih. Terima kasih telah menonton podcast ini. Ad Maerem Dei Gloriam.